Shalom, perkenalkan nama saya Gideon Kristianto dari Prodi PAK STT Global Go Indonesia semester 5. Saya dalam mata kuliah Teologi Penggembalaan, saya akan memaparkan tentang pendidikan agama Kristen sebagai wadah pembentukan sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, budaya, dan etnis. Dalam konteks kemajemukan tersebut, pendidikan agama memiliki peran strategis bukan hanya untuk memperkuat iman peserta didik, tetapi juga untuk menanamkan nilai toleransi antar umat beragama. Pendidikan agama Kristen atau PAK sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa kehilangan identitas iman. Kedua, landasan teologisnya adalah bahwa yang pertama, landasan teologis pendidikan agama Kristen dalam bentuk membentuk sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama adalah kasih sebagai hukum yang terutama. Yesus menegaskan bahwa dalam hukum terutama mengasihi Allah dan sesama manusia di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Konsep kasih ini menjadi inti dari etika Kristen. Kasih tidak terbatas hanya kepada sesama yang seiman, melainkan juga kepada mereka yang berbeda iman atau bahkan yang memusuhi, dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Dengan demikian, kasih Kristus menuntun orang percaya untuk membangun relasi yang penuh hormat dan damai dengan semua orang, termasuk lintas agama. Yang kedua, cinta Allah dalam setiap manusia. Imago Dei. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai, martabat, dan kehormatan yang sama di hadapan Allah tanpa membedakan agama, suku, atau budaya. Yang ketiga, hidup damai sebagai panggilan orang percaya. Paulus mengingatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Sikap damai adalah panggilan bagi setiap orang percaya, bukan hanya dalam komunitas gereja tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Perdamaian tidak berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan menghormati perbedaan dan menerima setiap perbedaan yang ada. Yang keempat, Yesus sebagai teladan inklusivitas. Yesus dalam pelayanannya bergaul tidak hanya dengan orang Yahudi tetapi juga dengan orang Samaria dan kemudian juga dengan orang-orang non-Yahudi, ya, dan golongan yang dianggap terpinggirkan seperti orang-orang yang dijumpai Yesus di dalam Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa Injil tidak eksklusif untuk satu kelompok, melainkan ditujukan bagi seluruh umat manusia. Teladan Yesus ini menjadi dasar etis bagi orang Kristen untuk terbuka, ramah, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, misi Allah yang universal atau Missio Dei. Misi Allah bukan hanya menyelamatkan orang Kristen tetapi mengasihi seluruh dunia. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, pemahaman ini menegaskan bahwa kehadiran orang Kristen di tengah masyarakat majemuk harus menjadi garam dan terang. Artinya melalui sikap toleransi, dialog, dan kerjasama, orang Kristen menjadi saksi Kristus yang menghadirkan damai sejahtera di tengah pluralitas bangsa. Yang keenam, kerajaan Allah sebagai perspektif eskatologis. Kerajaan Allah adalah visi akhir dari seluruh sejarah manusia di mana segala bangsa akan berkumpul menyembah Allah dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Perspektif ini mengingatkan orang percaya bahwa tujuan akhir iman Kristen adalah kesatuan umat manusia dalam Kristus. Dengan demikian, sikap toleransi dalam kehidupan sekarang menjadi refleksi dari realitas kerajaan Allah yang sudah mulai hadir di dunia. Jadi, landasan teologis dalam pendidikan agama Kristen bukan hanya sekedar nilai secara moral umum, tetapi berakar pada kasih Allah, penghargaan terhadap martabat manusia, panggilan hidup damai, teladan Yesus, misi Allah yang universal, serta visi eskatologis kerajaan Allah. Yang ketiga, peran pendidikan agama Kristen. Dalam peran pendidikan agama Kristen untuk pembentukan sikap toleransi antar umat beragama, yang pertama adalah penguatan identitas iman yang dewasa. Pendidikan agama Kristen atau PAK tidak hanya memberi pengetahuan teologis tetapi juga memperdalam penghayatan iman. Identitas iman yang kuat dan dewasa juga justru membuat seorang tidak takut terhadap perbedaan, melainkan mampu berdiri teguh dalam keyakinan sembari tetap berdiri terhadap keberagaman. Iman yang dangkal sering melahirkan sikap eksklusif dan intoleran.
Kemudian sebaliknya, iman yang matang menghasilkan sikap yang kokoh sekaligus penuh kasih. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Kristiani yang universal. PAK atau Pendidikan Agama Kristen mengajarkan nilai-nilai kasih, keadilan, perdamaian, dan penghargaan terhadap sesama. Mika 6 ayat 8, Matius 5 ayat 9. Nilai-nilai ini bersifat universal dan relevan untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kasih agape sebagai dasar relasi sosial, kemudian keadilan sebagai fondasi hidup bersama, dan kemudian perdamaian sebagai tujuan bersama umat manusia. Yang ketiga, mendorong keterampilan dialog dalam dan hidup bersama. PAK membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dan berdialog secara sehat dengan pemeluk agama lain. Dialog bukan sekedar diskusi doktrin, tetapi lebih pada perjumpaan kemanusiaan, di mana kita belajar mendengar dengan empati, kemudian mampu menyampaikan iman tanpa memaksakan, kemudian mengembangkan sikap terbuka dan kritis. 4. Membentuk karakter Kristiani. PAK tidak berhenti pada ranah kognitif, pengetahuan iman, tetapi menyentuh ranah afektif, sikap, dan psikomotorik atau tindakan. Karakter Kristiani tercermin dalam kesederhanaan hidup, kerelaan menolong sesama tanpa memandang latar belakang, keteguhan untuk menolak diskriminasi, kekerasan, atau ujaran kebencian. Yang kelima, membangun kesadaran kebangsaan. PAK menempatkan peserta didik dalam konteks Indonesia yang plural. Pendidikan agama Kristen mengajarkan bahwa iman tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, toleransi antar umat beragama adalah kontribusi nyata bagi orang Kristen terhadap persatuan bangsa. Dalam UUD 45 pasal yang ke-29 ayat 2, di situ adalah penerapannya. Yang keenam, menjadi agen transformasi sosial. Melalui PAK, peserta didik dipersiapkan untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Pendidikan Kristen mendorong siswa agar tidak hanya hidup dalam komunitas internal gereja, tetapi juga memberi dampak positif di lingkungan sekolah, kampus, maupun di lingkungan masyarakat. Mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial lintas agama, kemudian menjadi teladan toleransi dalam pergaulan sehari-hari, dan menghadirkan damai Kristus dalam realitas pluralitas. Dan secara garis besar, PAK berperan ganda, yaitu yang pertama inward atau ke dalam, memperdalam iman dan membentuk karakter Kristen yang Kristiani. Outward yaitu membangun sikap terbuka, toleran, dan siap hidup berdampingan dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, implikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa implikasi pendidikan agama Kristen dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, terbangun budaya damai dan anti kekerasan. Pendidikan agama Kristen menanamkan nilai kasih dan toleransi, melahirkan individu-individu yang menolak kekerasan atas nama agama. Dalam masyarakat plural, hal ini menjadi fondasi bagi terciptanya budaya damai, mengurangi potensi konflik horizontal, mendorong penyelesaian perbedaan dengan dialog, bukan dengan kekerasan, membentuk komunitas yang eksklusif, aman, dan harmonis. Yang kedua, penguatan solidaritas sosial lintas agama. PAK mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan sosial bersama masyarakat luas tanpa membedakan agama. Misalnya, yang pertama, gotong royong, membantu korban bencana alam, program kesehatan atau pendidikan bersama. Solidaritas ini mempererat relasi antar umat beragama, menumbuhkan rasa saling percaya, dan membangun kohesi sosial. Yang ketiga, terciptanya warga negara yang toleran dan demokratis. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam PAK atau pendidikan agama Kristen, keadilan, kasih, penghargaan martabat manusia sejalan dengan nilai demokrasi dan Pancasila. Dengan demikian, output pendidikan Kristen adalah pendidikan warga negara yang menghargai kebebasan beragama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok, menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kesadaran multikultural. PAK atau pendidikan agama Kristen melatih individu untuk melihat keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Hal ini berdampak pada terbentuknya kesadaran multikultural dalam masyarakat. 1. Menghargai perbedaan budaya dan tradisi. 2. Menghindari stereotip negatif terhadap agama lain. Yang ketiga, memperluas wawasan global yang siap menghadapi tantangan pluralisme di dunia modern.
Yang kelima, menjadi saksi Kristus dalam tindakan sosial. Implikasi penting PAK adalah mendorong umat Kristen menjadi saksi Kristus melalui perbuatan, bukan hanya perkataan. Mengasihi sesama yang berbeda iman, menjadi teladan dalam integritas, kerja keras, dan kejujuran, membawa pengaruh positif dalam lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, kontribusi bagi persatuan dan ketahanan bangsa. Toleransi yang lahir dari pendidikan agama Kristen berkontribusi nyata bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam konteks negara yang rawan konflik SARA, peran umat Kristen sangat vital untuk menjaga kestabilan sosial, memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme, mendukung program pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama, mencegah perpecahan yang bisa melemahkan bangsa. Implikasi nyata dari pendidikan agama Kristen dalam masyarakat adalah terciptanya individu yang matang secara iman, toleran dalam sikap, dan aktif dalam kontribusi sosial. Hal ini membuat kehadiran orang Kristen bukan hanya bermanfaat bagi internal gereja, tetapi juga bagi bangsa dan dunia secara luas. Yang terakhir, kesimpulan. Secara kesimpulan, pendidikan agama Kristen memiliki peran strategis sebagai wadah pembentukan sikap toleransi antar umat beragama. Dengan berlandaskan kasih Kristus, PAK tidak hanya menumbuhkan iman yang kuat, tetapi juga membekali peserta didik dengan sikap menghargai keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang plural, hal ini menjadi kontribusi nyata gereja dan pendidikan Kristen bagi persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.